Saya harus mengatakan bahwa Qin Yichen berpikir bahwa dia akan merasa jijik lagi ketika dia melihat wajah aslinya. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa kelima pembangkit tenaga listrik Zerg ini sepertinya memang memiliki penampilan agung dengan kekuatan besar. Itu adalah 5 Zerg yang tampak seperti belalang sembah, tetapi mereka dilapisi dengan emas cemerlang. Cangkang cacing emas mereka sangat kuat, dan mereka memiliki lekukan yang sempurna. Di bawah sinar bulan yang bersinar, mereka juga memantulkan cahaya yang membuat Qin Yichen tampan. Saya melihat bahwa 5 guru Zerg juga memiliki anggota badan, tetapi masing-masing tangan dan kaki seperti duri seperti sabit. Ketajamannya membuat Qin Yichen tidak ragu lagi bahwa cangkangnya digunakan untuk menahan pukulan, dan saat cangkangnya pecah, serangan duri seperti sabit ini bahkan lebih merupakan gerakan pembunuh yang menakutkan. Di bawah cangkang cacing emas suci, tubuh 5 ahli Zerg juga memiliki otot dan tendon, tampaknya memanfaatkan kekuatan tubuh mereka secara ekstrim. Putri Wenxing juga tercengang, tidak mual seperti yang dia bayangkan, tetapi malah merasa sangat tampan. Setelah melepaskan tubuhnya, 5 pembangkit tenaga Zerg tidak sia-sia sama sekali, dan sayap cacing mengepak untuk mengumpulkan tunggul yang berserakan. Langsung saja kelima Master Zerg itu utuh dengan tunggulnya satu persatu, sepertinya akan dipakai di masa depan, tapi akan dijahit lagi. Tetapi di saat berikutnya, Qin Yichen menjadi mual di tengah kerumunan, dan dia masih tidak dapat diprediksi, karena sifat Zerg masih seorang Zerg. Tubuh yang bisa terus digunakan sudah disingkirkan, tapi anggota tubuh yang patah yang bisa dipukuli sepertinya tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, 5 orang Zerg yang kuat hanya menggunakannya sebagai makanan dan mengunyahnya langsung di depan Qin Yichen, seolah menikmati makanan lezat. Gang Beng. Nah, jangan takut. Lagi pula, jika kamu tidak menghantuimu, siapa yang tahu jika Kaisar Iblis Langit Bulan akan memalingkan wajahnya dan mengejar kita. Tiba-tiba Qin Yichen, Putri Wenqing juga perlahan-lahan menyingkirkan pistol benderanya. Zerg masih tidak mempercayai mereka, dan menyerahkan benang sutra itu setengah kompromi dan setengah tidak berdaya. Setelah terjerat dengan Qin Yichen, mereka dapat pergi dengan selamat. Jika Yao Yuekong berani mengejarnya, bungkus Qin Yichen menjadi seutas pangsit beras, dan hancurkan dia menjadi bola terak besi dalam sekejap. Tapi, bisakah kamu berhenti makan ketika kamu berbicara denganku? Tanda seru. Saya melihat pembangkit tenaga listrik klan Zerg seperti ujung jari sabit mengambil bola mata di mana kepala klan Xiao Yu dipukul, dan darah di bagian mulut yang tajam terlihat saat mengunyah. Yang membuat Putri Wenxing mual adalah pembangkit tenaga listrik Zerg ini tampaknya enggan menelannya, perlahan menikmati. Aku berkata, apakah kamu tidak ingin melarikan diri? Bisakah kamu makan sambil melarikan diri? Qin Yichen tidak tahan lagi, tetapi setelah melihat bahwa ahli Zerg memakan bola matanya dengan tergesa-gesa, dia memasukkan kaki depan berduri ke bagian mulutnya yang penuh dengan gigi tajam, seolah-olah klannya menjilat jari-jarinya setelah makan makanan lezat. Adegan ini membuat kesan Qin Yichen tentang Zerg sedikit berubah langsung jatuh kembali. Benar saja, negara itu mudah berubah dan sifatnya sulit untuk diubah. Dan yang paling membuat Qin Yichen kesal adalah mengapa dia terjerat dengan Zongxi. Karena, saya melihat bahwa mulut ahli Zerg sedikit terbuka, dan akhirnya melihat sumber lelucon itu. Karena kamu adalah makhluk yang sangat penting di antara kalian, atau mengubah wanitamu. Putri Wenxing sangat takut sehingga dia memeluk dadanya dan menghindar. Qin Yichen, yang diikat ke pangsit beras, juga menyerah dan menundukkan kepalanya. Kalau begitu aku akan datang. Pembangkit listrik Zerg tidak bodoh. Kelemahan permaisuri adalah Fan Star, dan setelah mereka bertarung berdampingan, mereka secara bertahap menebak pentingnya Qin Yichen dan Putri Wenqing. Jangan terburu-buru, saudara-saudara. Pertama pergi dan lihat di mana bulan terjauh. Keempat ahli Zerg menerima perintah mereka, dan terbang ke arah yang berbeda dengan sayap serangga yang gemetar. Dan ahli Zerg terkemuka sepertinya baru saja makan dan dalam suasana hati yang baik mata serangga coklat kemasan menatap ke arah langit bulan iblis secara diagonal. Maaf, Kaisar Yuekong. Kami adalah pengacau. Jadi kami hanya bisa menggunakan hati penjahat untuk membuat semua orang iri. Yao Yuekong mengabaikan Qin Yichen, tetapi memandang Qin Yichen. Saudara Feng, kamu hanya dapat bertahan dengan saya untuk sementara waktu. Qin Yichen tidak peduli. Bagaimanapun, hanya 5 ahli Zerg yang membawanya sebagai sandera untuk pergi dengan selamat. Tetapi itu benar-benar menyakitinya. Saya tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya, sayap cacing pemimpin Zerg yang tinggal sendirian di sini bergetar. Dan itu adalah tetangga yang hanya bisa dipahami Zerg. Segera, dia berubah menjadi cahaya keemasan yang cemerlang, melarikan diri ke satu arah. Jangan berikan. Ketika kita terbang jauh, persepsi dan belenggu benang sutra secara alami akan melemah. Dan ketika Kaisar Iblis dapat dengan mudah memurnikan dan melautkannya, secara alami ia tidak akan dapat mengejar kita. Ketika pembangkit tenaga listrik Zerg pergi, dia menjelaskan kepada Qin Yichen secara rinci. Tetapi sebagai gantinya dia tidak bisa berkata-kata. Sangat hati-hati. Yao Yuekong tidak mengucapkan sepatah kata pun,
dan hanya menunggu dengan tenang di tempatnya. Lagi pula, selain dari benang sutra, seluruh tubuh Zerg juga merupakan harta karun. Setelah waktu yang lama, Qin Yichen merasa benang di sekujur tubuhnya longgar, dan Yao Yuekong juga menyadarinya. Segera, telapak tangan sinar bulan ditempatkan di punggung Qin Yichen, dan semburan Yue Hua terus mengalir ke dalam sepanjang benang sutra. Pemurnian Yao Yuekong tidak lambat, dan setelah beberapa saat, benang sutra yang bersinar dengan sinar bulan benar-benar diturunkan, dan Qin Yichen akhirnya bebas. Qin Yichen menggerakkan otot dan tulangnya sedikit. Kewaspadaan Zerzu jauh melampaui imajinasi, dan sekarang memilih dia atau Putri Wenxing untuk menjadi sandera. Tampaknya perhitungan telah dimulai ketika mereka melarikan diri, dan saat mereka bertemu lagi, mereka dapat diperlakukan dengan cara yang sama seperti mereka diperlakukan dengan permaisuri. Saya mengambil setengah dari benang sutra ini, dan setengah dari Anda, bagaimana? Cahaya bulan melonjak di telapak tangan setan Yuekong, saat menyempurnakan benang sutra, sambil mengusulkan rencana distribusi. Tetapi begitu kata-kata ini keluar, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi tercengang. Lalu kapan Anda bisa mengumpulkan cukup bahan untuk memperbaiki jubah kaisar? Jika dia ingat dengan benar, Yao Yuekong berkata bahwa benang ini hanya cukup untuk sepasang lengan baju. Bagi menjadi dua lagi, bukankah Yao Yuekong hanya menemukan selongsong sampai sekarang? Itu tidak akan membuatmu melakukan apapun dengan sia-sia. Bagaimanapun, bukan iblisnya Yuekong sendiri yang bisa bertarung dengan pengadilan surgawi dan melarikan diri ketika permaisuri sangat marah. Kaisar Changmang dan Kun Yutian saling memandang. Mereka tampaknya lebih canggih, dan tidak memiliki pendapat tentang hal itu. Separuh yang tersisa, kami bagi menjadi dua. Saudara Tiangxuan, Anda ambil setengahnya. Ini. Ke Tiangxuan sedikit ragu-ragu, tetapi Kaisar Changmang tersenyum dan berkata, ini hampir sama dalam hal penghargaan. Ke Tiangxuan tidak lagi berkata apa-apa, dan dia sama sekali tidak menginginkan utas ini. Tianxing, kamu bisa mengambil semuanya. Sama seperti permaisuri akan secara paksa menahan niat membunuh yang mengerikan karena Fan Fan Star disandera. Jika Qin Yichen dan Ke Tiangxuan yang ditangkap, dia akan melakukan hal yang sama. Qin Yichen terkejut dan merasakan perhatian dari semua pihak lagi. Dia melihat benang tajam dan tak tertandingi yang pasti bisa berubah menjadi benang paling berharga. Satu-satunya hal yang dia terjerat adalah bagaimana menghitung bagian Hua Dao Rou,